butuh upaya yang serius. Sekarang begini, teman-teman IC, untuk melahirkan seorang penyanyi dangdut terkenal itu sekarang dibutuhkan apa? KDI, konser dangdut Indonesia. Untuk melahirkan seorang idola membutuhkan apa coba? Indonesian Idol. Kenapa tidak ada upaya untuk menciptakan dai-dai viral dengan cara-cara seperti ini? Ini kan harus kita lakukan. Ruang yang sangat kita bisa masuk. Ciptakan orang-orang top dari kalangan pesantren supaya tidak kalah. Saya itu lebih gila lagi. Bagaimana kemudian memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa dai kiai ini bisa keren. Satu ketika saya diundang pejabat, pengusaha kaya. Saya sama penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut ini nyanyi 5 lagu, saya diminta ngaji 1 jam. Selesai acara, ini kita sama-sama tanda tangan fee. Penyanyi dangdut dibayar 150 juta, saya dibayar 75 juta. Fee saya kembalikan kepada pengusahanya. Pak, saya kembalikan. Loh, kenapa Gus tidak diterima? Anda tidak fair. Maksudnya Gus, penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, buka titik jos 150 juta. Kiai yang Anda undang untuk membangun moralitas bangsa, untuk menutupi dangdutanmu, pencitraan dengan mengundang kiai, kamu bayar separuhnya, Anda tidak fair. Kemudian saya bilang apa? Kalau perlakuan Anda kepada artis dangdut seperti itu, sementara perlakuan Anda kepada kiai seperti ini, maka anak-anak di Indonesia selamanya lebih mencita-citakan pengen jadi artis dibandingkan jadi kiai. Awalnya mungkin saya diajak kamarnya beliau, iya juga ya Mas. Akhirnya apa? Saya kurang dikasih 200 juta. Sehingga kemudian kasus ini saya ceritakan kepada Gus Kausar. Saya dipanggil Kaidah. Saya pikir saya mau dimarahi ketika kemarin haul Masail Kloso. Saya diminta soalnya ini ya. Waduh, modal saya ini ya. Wes nggak masalah. Ditukari Facebook saya senang. Saya dipanggil sama beliau malam-malam jam 1. Gus Kausar cerita tentang ini. Bagaimana modelnya Gus Miftah itu Pak? Kalau sama pengusaha sama pejabat itu jualannya bilang-bilang. Beliau mengatakan apa? Menukil dari kitab Taklim, ro'aitu ahakul hak hakil mu'alim. Hak yang paling hak itu haknya guru. Sehingga kemudian apa? Harus ada yang berani kayak Miftah bagaikan. Tidak semua ustadz, kiai, NU itu dianggap pinggiran, sarungnya melinting, ngambulnya lembak-lembak, penampilannya tidak meyakinkan. Loh, kalau penampilannya kayak gini kan beda kok bro. Sepatunya LV, bukan ATT, awet tekan tumong. Mau bilang kendali kalau hanya sekedar kesombongan saya apa? Makanya kemudian saya tadi berpikir di mobil supaya teman-teman IC tahu inilah kondisi saya kemudian ketika berhadapan dengan pejabat, pengusaha, para selebritis. Bahkan di Jakarta saya punya hot mom. Jadi pengajian arisan, mereka arisannya berapa coba Anda tahu? Satu kali arisan $50.000. Itu sama dengan 700 sampai 800 juta satu orang. Saya punya 50 orang. Yang mereka kalau arisan dari dress code, tas semuanya harus sama. Kalau tasnya satu pakai Hermes, semuanya pakai Hermes. Kalau pakai channel, semuanya pakai channel. Kalau pakai LV, semuanya pakai LV. Coba Anda bayangkan, kalau saat ini saya datang kepada mereka, sepatuku ATT, awet tekan dua, sarungku gajah hidup. Coba, jamku Alba, tasnya ada tulisannya Munas Nahdlatul Ulama. Sehingga kemudian apa? Mau gak mau penampilan saya mengikuti mereka. Supaya apa? Islam itu tidak dihinakan. Inilah yang dimaksud dengan yang alai. Bukannya kemudian saya mendefinisikan santri itu apa? Santri itu S-nya adalah salikun ilal akhirah. Kemudian A-nya ini adalah alibun ilallah. Kemudian N-nya adalah naibul an-masyayikh. Naibul masyayikh yang menjadi pengganti para kiai, para masyayikh. Kemudian T-nya ini adalah tarikul ma'asi, santri harus meninggalkan kemaksiatan. R-nya ini adalah rohibun fil khairat, mencintai kebaikan. Kemudian I-nya ini adalah ilahi kalimatillah. Termasuk ilahi kalimatillah itu menjaga marwahnya kiai di hadapan sosialita.
Saya kalau mau menang-menangan Pak, saya juga perlu ngaji di daerah-daerah. Jadwal saya sudah terlalu padat. Tapi ini beban moral sekali kepada masyarakat. Mas jadi tahu kan, satu hari berapa orang yang minta saya ngaji? Setiap hari Mas, itu ada 500 permintaan untuk saya hadir ke pengajian. Kalau 500 per hari, 1 bulan berarti ada 15.000 permintaan. Ini kalau saya jadwal semua, berarti 15 tahun saya tidak di rumah. Karena setahun rata-rata saya menghadiri 1.000 tempat. Nunggu malah bujuku nganggur coba. Nah, yang kemudian saya juga berharap dari teman-teman itu beri akhirnya apa? Juga beri jadi dai. Kamu kan tinggal niteni, nerokin, nambahin. Kalau bahasa kampusnya mungkin amati, tiru, modifikasi. Saya tidak alim, Gus. Bukankah saya sering mengatakan berdakwah sampai alim, jangan nunggu alim baru dakwah. Bukankah kemudian ketika saya dihajar gara-gara kasus salah baca kitab tausuah soal gereja, saya dibela sama Allah yarham al-mafullah bahya Dimyati Rois Kendal dengan mengatakan apa? Dikumpulkan para gus dan kiai. Waktu itu dia mengatakan miftah itu gambaran qalilun minal yakin khairun min katsir minal ilmi wal amal. Apa kata Mbak? Miftah itu mungkin tidak alim, yang dipunyai cuma sedikit tapi hasilnya maksimal. Sementara sekarang banyak santri, banyak gus ini alim tapi hasilnya minimal, minimize. Coba bagaimana nggak maksimal Anda lihat. Ini perlu Anda sampaikan. Sampai hari ini sudah 235 orang yang masuk Islam menjadi mu'alaf wasilahnya Miftah Maulana Habibur Rahman dengan sejarah kemudian. Yang ketika kemudian orang masuk Islam, seperti ketika saya ceramah di gereja, satu keluarga ateis dari Belanda, dia video call melalui wasilahnya Duta Besar Indonesia untuk Belanda. Dia mengatakan apa? I want to be Muslim. Saya ingin jadi orang Islam. Saya tanya, agama kamu apa? Before I am atheist before I am Christian and now atheist. Sebelumnya saya orang Kristen, tapi hari ini saya menjadi seorang ateis. Kemudian saya tanya, Anda ingin masuk Islam? Yes. Do you know about Islam? No, I don't know about Islam. Saya sama sekali tidak tahu tentang Islam. If you don't know about Islam, why you want to be a Muslim? Kenapa Anda ingin jadi orang Islam? Awalnya saya tanya, kenapa Anda ateis? Dia bilang, God is nothing. Religion is fiction. We are believing in science, not in God. Dia saya tanya, you tidak tahu Islam? No. If you don't know about Islam, why you want to be a Muslim? Jawaban dia apa? Because your Islam is enjoy, relax, and happy. Saya ingin masuk Islam, kenapa? Karena Islam Anda itu enjoy, asik dan menyenangkan. Kok bisa-bisanya Anda ceramah di dalam gereja dan diterima dengan baik? Ini menggambarkan apa? Berarti Islam itu asik karena Anda asik. Itu pula kemudian yang saya sampaikan kepada Deddy Corbuzier seminggu sebelum dia masuk Islam, dia call saya, bro, I will be Muslim. Saya mati-mati dia. Gak usah, kamu gak usah jadi orang Islam. Kenapa? Jadi orang Islam itu berat dan khusus, berat. Cukup aku saja, kamu gak akan kuat. Dia ngeyel. Akhirnya karena dia ngeyel, saya surat kepada Abah Lutfi, guru saya waktu itu. Saya kena ngomong Rohina Maulana Abdul Lutfi, Mbak, ini sahabat saya di Corbuzier mau masuk Islam. Sopor, Rasulullah itu, gitu Pak. Abah Lutfi tahunya Rasulullah. Saya yang nggak mau apa? Abah doakan saja karena memang ini hidayah yang terbaik bagi dia. Mudah-mudahan dia masuk Islam yang benar Pak. Abah Lutfi langsung kirim Fatihah dari Corbuzier Al-Fatihah. Saya pengajian, kemudian malam Jumat itu posisi saya masih Polres Sidoarjo. Saya masih kajian kebangsaan sama Kapolres dan masyarakat Sidoarjo waktu itu. Begitu saya pulang sudah banyak wartawan di pondok. Ini mau ngapain? Ternyata isunya dari Corbuzier Modal. Saya baru tahu dari Corbuzier Modal itu dipanggil. Setelah jumpa banyak wartawan, dia WA saya, bro, saya sudah pendidikan di Jogja. Ngapain? Saya mau masuk Islam di pondok. Saya bilang, kamu di Istiqlal saja, ada Prof. Nasruddin, sahabat saya, Imam Masjid Istiqlal. Atau sama siapa? Enggak. Kemudian saya tanya, kok kamu niat banget pengen di Jogja itu ngapain sih? Saya nggak mau dibilang kemudian Deddy Corbuzier ini sebagai komoditas saya untuk kembali viral. Oh no.
Kalau kita mau viral lagi Pak, waktu itu kita mau diminta sama beberapa televisi, Islamnya Deddy Corbuzier itu mau disiarkan live di televisi. Dari sekian banyak televisi, gila-gilaan nilai yang ditawarkan kepada kita. Saya bilang sama dia, mau nggak Pak? Saya pengen ngetes. Kalau sampai Deddy mengatakan, oke kita masuk Islam live dapat duit, malah tak pukul di kepala orang. Dia bilang apa? Saya nggak punya duit. Dia bilang saya pengen masuk Islam. Terus kenapa harus melalui saya? Dia bilang, Gus Miftah pernah bilang sama saya, kalau saya masuk Islam harus melalui pintu yang benar. Karena kalau pintunya sudah marah, maka Islam saya akan penuh dengan kemarahan. Kalau pintu masuknya suka marah, kekerasan, maka Islam saya akan penuh dengan kekerasan. Dan Gus Miftah mengatakan kepada saya, kalau saya masuk Islam harus melalui pintu yang ramah, maka Islam saya akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Dan kalau saya harus masuk melalui Islam yang ramah, this is you not others, kata Deddy Corbuzier. Ini adalah Anda. Ini artinya apa? Dakwah kita itu diterima, Mas. Orang-orang NU dakwahnya diterima. Wong nyatanya otaknya Deddy Corbuzier yang segini itu otaknya. Nakal yang takut karena dia nyolong. Gila-gila, itu aja bisa menerima. Artinya kalau kemasan YouTube itu dibuat lebih menarik, saya akan meyakini bahwa Ahlus Sunnah tidak hanya eksis, tapi akan menjadi media terdepan, menjadi ajaran terdepan. Tidak ada